Halo semua, jumpa lagi di channel si Pabe. Di kesempatan kali ini, kita masih membahas topik seputar kekuatan pikiran. Topik ini menarik untuk dibahas karena banyak yang mengalaminya. Jika di kesempatan kemarin kita membahas tanda-tanda seseorang sedang memikirkanmu, kali ini kita akan membongkar alasan dibalik terus kepikiran seseorang. Setidaknya, ada beberapa teori yang bisa menjelaskan hal ini. Dan mungkin beberapa di antaranya akan membuatmu terkejut. Penasaran? Oke, simak sampai habis. 1. Perspektif spiritual. Dalam dunia spiritual, ketika kita terus memikirkan seseorang tanpa alasan yang jelas, hal ini sering dianggap bukan kebetulan, melainkan bentuk dari koneksi jiwa. Setiap jiwa diyakini memiliki ikatan yang tak terlihat dengan jiwa-jiwa lainnya, terutama mereka yang punya peran penting dalam perjalanan hidup kita. Orang-orang ini disebut sebagai soulmate, twin flame, atau bahkan karmic partner. Dalam pandangan ini, pikiran yang terus tertuju pada seseorang bisa berasal dari getaran energi batin yang sedang berinteraksi di dimensi non-fisik. Artinya, meskipun secara fisik kamu dan dia tidak saling bertemu atau berbicara, jiwa kalian bisa saling menyentuh dan menyapa dalam bentuk energi. Inilah yang membuat tiba-tiba kamu merasa gelisah, rindu, atau terpikirkan wajahnya berulang kali. Bahkan dalam meditasi atau mimpi, sosok itu bisa muncul tanpa disengaja. Selain itu, spiritualitas percaya bahwa setiap pertemuan dalam hidup bukanlah kebetulan, melainkan bagian dari rencana jiwa yang sudah ditentukan sebelum lahir. Jadi, saat kamu kepikiran terus, bisa jadi semesta sedang menuntunmu untuk memahami pelajaran jiwa yang berkaitan dengan orang itu. Baik itu pelajaran tentang cinta, kesabaran, melepaskan, atau mengenal diri sendiri lebih dalam melalui kehadirannya. Ada juga keyakinan bahwa ketika kita memikirkan seseorang secara intens, jiwa kita sedang mencoba menjangkau mereka di dimensi energi. Dan jika mereka pun memikirkan kita di saat yang sama, maka getaran itu akan saling bertemu dan membentuk resonansi batin yang sangat kuat. Dalam hal ini, memikirkan seseorang bukan sekedar kebiasaan pikiran, tapi sinyal bahwa ada hubungan spiritual yang masih aktif di antara kalian. 2. Teori sinkronisitas. Sinkronisitas adalah konsep yang diperkenalkan oleh Carl Jung, seorang psikolog ternama, untuk menjelaskan peristiwa-peristiwa yang tampak kebetulan namun memiliki makna yang mendalam bagi orang yang mengalaminya. Dalam konteks memikirkan seseorang secara terus-menerus, sinkronisitas bisa muncul dalam bentuk yang sangat halus, tapi terasa signifikan. Misalnya, saat kamu memikirkan seseorang dan tiba-tiba dia menghubungimu, atau bahkan kamu melihat sesuatu yang mengingatkanmu pada dia, seperti menemukan namanya, lagu favoritnya, atau tempat yang pernah kalian kunjungi bersama. Menurut teori ini, kejadian-kejadian itu bukan sekedar kebetulan biasa, melainkan tanda bahwa ada sesuatu yang sedang bekerja di bawah permukaan kesadaran. Pikiran dan perasaan kita, terutama yang kuat dan konsisten, bisa menciptakan resonansi tertentu yang mengundang kejadian-kejadian serupa di dunia nyata. Artinya, ketika kamu terus memikirkan seseorang, bisa jadi kamu sedang membuka pintu untuk pengalaman-pengalaman sinkronistik yang menghubungkanmu kembali dengannya. Sinkronisitas juga menunjukkan bahwa alam bawah sadar kita bisa sangat peka terhadap tanda-tanda yang diberikan oleh semesta. Dalam banyak kasus, seseorang yang muncul terus dalam pikiran kita adalah bagian dari dinamika emosional atau spiritual yang belum selesai. Jadi, ketika kamu merasa kenapa dia terus muncul, teori sinkronisitas akan menyarankan kamu untuk memperhatikan pesan-pesan kecil di sekitar, karena bisa jadi semesta sedang berbicara lewat kejadian-kejadian itu. 3. Law of Attraction. Law of Attraction adalah hukum universal yang menyatakan bahwa apa yang kamu pikirkan dan rasakan secara konsisten akan menarik hal-hal serupa ke dalam hidupmu. Dalam konteks ini, ketika kamu terus memikirkan seseorang, secara tidak sadar kamu sedang mengirimkan sinyal energi ke semesta. Dan Law of Attraction menyebut sinyal ini sebagai vibrasi. Pikiran itu seperti magnet, semakin kuat kamu memikirkan seseorang dengan emosi tertentu,
baik itu cinta, rindu, penasaran, atau bahkan luka, semakin besar kemungkinan energi itu akan mempengaruhi realitasmu. Misalnya, kamu memikirkan dia terus dengan perasaan rindu, maka kamu sedang menarik momen-momen yang mendekatkan kamu pada situasi yang membuatmu merindukannya lagi, atau bahkan berjumpa dengannya secara tiba-tiba. Menariknya, jika seseorang juga sedang memikirkanmu dalam frekuensi yang sama, maka hukum ini bekerja dua arah. Getaranmu dan getaran dia akan bertemu di medan energi semesta. Inilah yang kadang membuat seseorang tiba-tiba menghubungi kita, muncul dalam mimpi kita, atau kita tidak sengaja bertemu dengannya. Namun, Law of Attraction juga memperingatkan bahwa apa yang kamu fokuskan terlalu keras, apalagi dengan rasa takut atau gelisah, justru bisa membuat kamu semakin jauh dari kenyataan yang kamu inginkan. Jadi jika kamu terus memikirkan dia tapi disertai rasa sedih, kehilangan, atau kekhawatiran, maka Law of Attraction justru bisa menarik lebih banyak ketakutan itu ke dalam hidupmu. Kuncinya adalah energi yang kamu pancarkan. Jika kamu memikirkan dia dengan rasa syukur, penuh cinta, dan percaya bahwa semesta akan mempertemukan kalian jika memang jodoh, maka getaran itu akan bekerja secara positif. 4. Kepercayaan masyarakat. Dalam berbagai budaya dan kepercayaan masyarakat, ketika seseorang terus muncul di pikiran kita, itu sering dianggap sebagai pertanda bahwa dia sedang memikirkan kita juga. Ini bukan sekedar mitos, tapi keyakinan turun-temurun yang diwariskan dari pengalaman batin manusia sejak lama. Contohnya di budaya Jawa, ada istilah ketelasan hati, atau perasaan batin yang begitu kuat hingga mampu menembus jarak. Ketika kamu merasa gelisah, tiba-tiba teringat seseorang tanpa alasan, atau bahkan merasakan getaran hati yang berbeda, ini dipercaya bahwa orang tersebut sedang memanggilmu lewat hati. Ada juga kepercayaan bahwa jika kamu terus memikirkan seseorang, maka ada benang merah batin yang sedang aktif. Dalam beberapa kepercayaan Asia Timur, seperti Jepang dan Tiongkok, ini disebut sebagai benang tak kasat mata yang menghubungkan dua orang yang ditakdirkan untuk bersama. Meski jarak memisahkan, perasaan mereka akan saling mencari dan menemukan. Masyarakat juga percaya bahwa mimpi tentang seseorang secara berulang kali adalah tanda batin bahwa kalian sedang berinteraksi, khususnya jika mimpinya terasa nyata atau membuatmu emosional setelah bangun. Banyak orang tua zaman dulu berkata, kalau kamu kepikiran terus, bisa jadi dia sedang memikirkanmu di waktu yang sama. Walaupun belum bisa dibuktikan secara ilmiah, kepercayaan ini memberi ruang bagi banyak orang untuk mempercayai bahwa hubungan antar manusia tidak hanya terjadi lewat kata atau pertemuan fisik, tetapi lewat hati dan energi. 5. Teori kuantum entanglement. Dalam fisika kuantum, ada satu konsep menakjubkan yang disebut kuantum entanglement atau keterikatan kuantum. Teori ini menyatakan bahwa dua partikel yang pernah terhubung satu sama lain akan tetap saling terhubung, tidak peduli seberapa jauh jarak fisiknya. Ketika salah satu partikel berubah, partikel lainnya akan langsung merespons secara intens, tanpa ada jeda waktu, bahkan jika mereka berada di sisi berbeda alam semesta. Sekarang bayangkan, jika tubuh manusia juga tersusun dari partikel-partikel energi, maka bisa jadi hubungan emosional dan spiritual yang kuat antar manusia pun menyisakan jejak keterikatan kuantum. Jadi jika kamu pernah memiliki koneksi yang sangat dalam dengan seseorang, entah lewat cinta, trauma, atau hubungan emosional yang intens, jejak energi itu bisa tetap ada dan saling mempengaruhi satu sama lain, meskipun kalian sudah lama tidak bertemu atau bahkan sudah tidak berkomunikasi. Dengan kata lain, ketika kamu terus memikirkan seseorang tanpa tahu kenapa, bisa jadi kamu sedang menangkap resonansi perubahan energi dari dia. Mungkin dia sedang merasa sedih, rindu, atau terpanggil secara batin. Dan kamu, sebagai partikel yang pernah tertantang bersamanya, merespon perubahan itu secara intuitif. Meski teori ini belum sepenuhnya diterapkan dalam konteks hubungan manusia oleh ilmuwan mainstream,
Banyak spiritualitas dan peneliti energi percaya bahwa entanglement ini adalah penjelasan ilmiah dari ikatan batin yang selama ini hanya dianggap mitos atau intuisi. 6. Ikatan batin. Ikatan batin adalah koneksi emosional yang begitu dalam antara dua individu, hingga apa yang dirasakan oleh satu orang bisa dirasakan oleh yang lainnya, meski tanpa kata-kata, tanpa pertemuan, bahkan tanpa kabar. Ini bukan sekedar perasaan biasa, tapi sebuah hubungan tak terlihat yang tercipta karena pengalaman bersama, cinta yang tulus, atau hubungan jiwa yang tidak semua orang bisa miliki. Ketika kamu terus memikirkan seseorang tanpa tahu sebabnya, bisa jadi kamu sedang mengalami respon dari ikatan batin tersebut. Misalnya, kamu tiba-tiba merasa gelisah, teringat wajahnya, atau muncul perasaan rindu yang datang begitu saja. Hal-hal seperti ini sering dianggap sebagai sinyal batin bahwa orang itu juga sedang mengalami gejolak perasaan yang berkaitan denganmu. Ikatan batin biasanya tercipta karena pernah berbagi momen emosional yang sangat kuat, saling mencintai dalam diam, merasa nyaman, hingga mampu merasakan perubahan suasana hati satu sama lain dari jarak jauh. Menariknya, ikatan batin tidak selalu berarti kamu dan dia harus bersama secara fisik. Kadang hubungan ini muncul untuk memberikan pelajaran hidup, menjadi penuntun batin, atau hanya sekedar menunjukkan bahwa kalian pernah hadir dalam kehidupan satu sama lain. 7. Psikologi. Dari sudut pandang psikologi, terus memikirkan seseorang biasanya terjadi karena ada emosi yang belum selesai atau ada ikatan emosional yang kuat yang tertanam dalam alam bawah sadar kita. Pikiran kita cenderung kembali kepada hal-hal yang meninggalkan kesan mendalam, baik itu karena cinta, luka, penyesalan, harapan, atau ketidakpastian. Menurut teori Zeigarnik Effect, ini adalah kecenderungan otak untuk terus mengingat hal-hal yang belum selesai. Jadi jika hubunganmu dengannya belum memiliki penutupan yang jelas, atau ada harapan yang belum tercapai, sehingga pikiranmu akan terus kembali kepadanya. Ada juga menurut attachment theory. Ini adalah ikatan emosional yang terbentuk sejak awal, terutama dalam hubungan yang memberikan rasa aman, nyaman, atau justru traumatis. Terkadang kita tidak sadar bahwasannya kita menaruh bagian dari diri kita, keinginan, rasa aman, kebahagiaan pada sosok tersebut. Akibatnya, setiap kali kita merasa kosong atau gelisah, pikiran kita otomatis kembali kepadanya. Adapun menurut penjelasan medis, ini berkaitan dengan dopamin, di mana dopamin otak menyimpan kenangan emosional yang menyenangkan sebagai cara untuk mempertahankan rasa bahagia. Jika kamu pernah merasa sangat bahagia bersamanya, otakmu akan cenderung memutar ulang kenangan itu demi menghidupkan kembali perasaan positif. Meski secara realita, orang itu mungkin sudah tidak ada di sampingmu. Namun, penting juga untuk disadari bahwa pikiran yang terus berulang tentang seseorang belum tentu berarti dia juga memikirkanmu. Kadang itu hanyalah cara pikiranmu mencoba menyelesaikan rasa yang belum tuntas, atau sedang mencari kejelasan dalam kenangan yang belum selesai. Tapi jika perasaan itu datang bersamaan dengan tanda-tanda dari aspek spiritual, energi, dan batin seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, bisa jadi itu lebih dari sekedar psikologis biasa. Itulah beberapa teori yang bisa menjelaskan mengapa seseorang terus muncul di pikiran, atau kenapa kita terus kepikiran seseorang. Beberapa teori tersebut mungkin belum bisa dibuktikan secara ilmiah, tetapi dari banyaknya pengakuan masyarakat, kita bisa menyimpulkan bahwa mungkin saja teori itu benar, hanya saja pikiran kita belum bisa memahaminya.